Jadi yang berwujud manusia yang berumur kira-kira hanya 33 tahun di dunia itu bukan eksistensinya. Wujud eksistensinya itu kekal sebelum dunia dijadikan. Yang dilahirkan dari Maria itu adalah wujud inkarnasinya. Firman jadi daging. Nah, ketika dia berbicara dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17 ini, dia berbicara dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia. Romo Dr. Daniel Biantoro menjawab telak polemikus Islam. Jika Yesus itu Allah, mengapa dia berkata Allahku? Saya akan awali dengan membacakan terlebih dahulu Yohanes 20 ayat 17. Hal ini penting karena selalu dianggap oleh saudara-saudara Muslim atau Islam, termasuk secara khusus para polemikus Islam, sebagai ayat andalan yang membuat orang-orang Kristen tidak akan bisa berkutik. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara dikasihi Tuhan, karena di sini secara eksplisit, jelas terang benderang, Yesus berkata, "Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Para polemikus Muslim seringkali mengambil kesimpulan kalau Yesus yang hanya manusia atau sebagai nabi, rasul, utusan berkata kepada Allahku, maka otomatis mereka simpulkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Benarkah demikian? Ulasan ini menjadi seru, penting dan menarik. Saya mendorong saudara-saudaraku di luar Kristen, khususnya polemikus Islam atau Muslim, berkenan menyimak ulasan pembahasan yang begitu luar biasa, tuntas, jelas, tegas, dan komprehensif dari hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro berikut ini. Mengapa dalam Wahyu 3 ayat 2 dan 12 dan Yohanes 20 ayat 17 dituliskan bahwa Yesus berkata Allahku, jika ia adalah Allah, mengapa ia harus menyebut Allahku? Sebaiknya saya baca dari Yohanes 7:20 ayat 17, dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Lalu Wahyu pasal 3 ayatnya yang kedua dan 12. "Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku." Ayat 12. "Barang siapa menang, ia akan kujadikan sapa guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ.
Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Mari kita baca secara hati-hati dari Injil Yohanes tadi, karena itu menjadi kunci pemahaman dari kitab Wahyu itu. Kita baca dari pasal 20 ayat 17 dari Injil Yohanes. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba perhatikan kata-kata ini. Mengapa Yesus tidak mengatakan aku belum pergi kepada Bapa kita dan kepada Allah kita? Kenapa harus dipisah? Antara hubungan dirinya dengan Allah, Bapakku, dan hubungan para muridnya dengan Allah, Bapamu. Dan Allahku dan Allahmu. Mengapa tidak menggunakan kata kita? Unut itu untuk menunjukkan bahwa sifat hubungan yang ada antara Yesus dengan Allah dan dengan manusia seutuhnya itu beda. Mengapa? Yesus betul manusia sejati, tetapi bukan manusia biasa. Karena sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada di hadirat Bapa, bukan berwujud manusia. Itulah berwujud firman, berwujud roh. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 5. Demikian juga ketika dia akan lahir, dikatakan bahwa dia turun dari surga. Berarti temannya tadi di surga. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 8. Jadi kalau begitu, Yesus bukan baru ada ketika dilahirkan secara fisik oleh perawan Maria. Tidak. Pribadi Yesus sudah ada sejak kekal di dalam Bapa sebelum ada dunia, seperti dikatakan Yohanes 17 ayat 5. Dan pribadi yang sama yang kekal ini nantinya turun dari surga itu lalu masuk dalam rahim wanita, diutus oleh Bapa. Jadi diutus dulu baru lahir dari wanita. Ini yang dikatakan oleh Galatia 4 ayat 4. Jadi yang berwujud manusia yang berumur kira-kira hanya 33 tahun di dunia itu bukan eksistensinya. Wujud eksistensinya itu kekal sebelum dunia dijadikan. Yang dilahirkan dari Maria itu adalah wujud inkarnasinya. Firman jadi daging. Nah, ketika dia berbicara dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17 ini, dia berbicara dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia. Oleh karena itu dia mengatakan kepada Bapakku dan Bapamu. Mengapa? Sebab kualitas sebutan Yesus kepada Bapa dengan murid-muridnya kepada Allah itu sebagai Bapa itu beda. Yesus menyebut Allah itu Bapanya. Dalam artian dia memang berasal dari Allah itu. Yang keluar dari Allah itu sebagai firman-Nya. Jadi kalau gitu Yesus bukan anak angkat, tapi memang berasal dari hakikat diri Allah sebagai firman-Nya yang keluar dari Allah, sebagaimana dikatakan Yohanes 8 ayat 42. Sedangkan murid-muridnya itu menyebut Allah itu Bapa karena penebusan. Dia diangkat menjadi Allah karena ditebus dalam Kristus.
Makanya Yesus tidak bisa mengatakan Bapa kita, tidak bisa. Hubunganmu dengan Bapa dan hubunganmu dengan Bapa itu beda. Kalau aku hubungan dengan Bapa, artinya memang aku berasal dari dalam Bapa itu sebagai firman-Nya. Sehingga dia mengatakan begini sampai orang Yahudi marah-marah waktu itu. Kita baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena yang meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau kita, Allah bukan Bapak kita sendiri, Bapak kita yang melahirkan kita, yang suaminya ibu kita, itu kan. Kalau Yesus bukan, dia menyebut Allah itu sebagai Bapaknya. Artinya betul-betul Bapa dalam pengertian dia keluar dari Allah ini sebagai firman tadi. Dan orang Yahudi tahu implikasinya, karena orang Yahudi nggak akan berani mengatakan Bapa itu. Mereka menyebutnya Avinu, Bapa kami. Karena kebapaan orang Yahudi dengan Allah itu kebapaan secara umat. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Nah, kamu di sini plural, bangsa Yahudi sebagai umat. Makanya kalau orang Yahudi menyebut Allah, bukan Bapakku, tidak ada itu, tapi Bapa kami sebagai umat. Nah, Yesus menyebut Bapa itu Abba, dalam pengertian kalau bahasa Inggris daddy, gitu. Anak pada bapaknya sendiri, gitu ya. Pak E itu orang Jawa di desa sana panggilnya. Pak E, nggak ada orang memanggil orang itu Pak E gitu. Itu anaknya sendiri memanggil Pak E gitu ya. Kalau orang Jawa itu. Nah, dalam pengertian ini berarti Yesus mengklaim Allah itu adalah Bapaknya sendiri. Dalam pengertian kalau begitu, sebagaimana anak itu mempunyai kodrat yang sama dengan bapaknya. Ada seorang bapak punya anak, ya sama manusianya, sama kodratnya dan bapaknya, bahkan wajahnya mirip, gitu kan. Bapaknya tidak lebih manusia dari anaknya. Demikianlah Kristus mengatakan Allah itu sebagai Bapaknya sendiri. Dengan demikian dia mengklaim punya kodrat yang sama dengan Allah. Dia punya keilahian sebab dia adalah firman-Nya Allah. Dengan demikian, itulah sebabnya dia menyebut Allah itu Bapaknya. Oleh karena itu tidak bisa dengan muridnya mengatakan Bapa kita. Kenapa? Kita orang percaya murid-muridnya Yesus itu disebut anak Allah bukan karena kita dilahirkan Allah. Allah kawin sama ibu kita, Masya Allah, tidak ada gitu, ajaran gitu. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus, ditebus, lalu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Kita baca juga dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Ingat, jumlah kita menjadi anak Allah karena kita percaya Yesus. Kalau Yesus enggak, Yesus memang anak Allah dalam artian dia firman Allah. Sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi di sini Yesus membedakan dirinya dengan umatnya ketika dia menyebut Allah itu sebagai Bapaknya. Maka dia mengatakan Bapakku dan Bapakmu, bukan Bapak kita. Hubungannya dia dengan Allah sebagai Bapa dalam pengertian dia adalah firman yang keluar dari Bapa, dan firman itu disebut anak.
Karena firman cuma satu, maka anak ini disebut anak tunggal, maka Allah sebagai sumbernya itu disebut sebagai Bapa. Dalam arti itu, sementara kita manusia menjadi anak Allah, Allah menjadi Bapa kita karena kita percaya kepada Yesus, karena kita menyatu kepada Yesus, kita ditebus, kita mengenakan Kristus yang adalah anak Allah. Itu kita diangkat menjadi anak Allah. Allahku dan Allahmu, mengapa juga begitu? Mengapa tidak Allah kita? Ya beda. Kristus menyebut Allah itu Allahku karena dia wujudnya sekarang wujud manusia. Sebagai manusia memang Allah itu Allahnya dia, tapi dia beda dengan murid-murid yang lain. Allah itu memang Allahnya sebab secara total mereka itu diciptakan oleh Allah. Kalau Yesus sudah, dia tidak diciptakan oleh Allah. Dia keluar dari Allah sebagai firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan yang lain-lain ini. Yang melaluinya Allah menciptakan dunia ini. Itulah sebabnya dia tidak bisa mengatakan Allah kita. Enggak. Aku menyebut dia Allah karena aku jadi manusia. Aku berwujudan inkarnasi. Aslinya aku satu dengan dia, gitu kan. Kalau kamu, Allah itu Allahmu karena kamu yang diciptakan. Nah, dari sini kita melihat kalau begitu, dalam Wahyu pasal 3 ayat 2 dan 12, di mana Yesus menyebut Allah itu Allahku. Ingat, Wahyu pasal 3, 2 dan 12 itu kaitannya dengan penampakan Yesus yang ada dalam Wahyu 1 ayat 11 dan seterusnya, yaitu anak manusia yang telah dimuliakan, Kristus dalam inkarnasinya, dalam kemanusiaannya yang diangkat jadi manusia, Mesias, dan dimuliakan. Jadi kalau gitu dia berbicara itu dalam dirinya sebagai yang berinkarnasi, yang dimuliakan, sebagai yang berinkarnasi, maka dia itu disebut anak manusia. Di dalam Wahyu 1 ayat 2 itu sebagai anak manusia dia menyebut Allah itu Allahnya, meskipun identitasnya sebagai firman tetap satu dengan Allah. Oleh karena itu dia dapat mengatakan Allahku di dalam Wahyu 3, 2 dan 12, dan di dalam Yohanes 20 ayat 17 ini. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, ada cukup banyak ayat-ayat yang bisa disimpulkan oleh para polemikus Islam, di mana sebenarnya disalah mengerti dan disalah pahami ayat-ayat tersebut, tapi mereka konklusikan atau simpulkan ayat-ayat tersebut menjadi ayat-ayat pamungkas, menjadi ayat-ayat andalan yang membuat orang-orang Kristen mati kutu dan tidak bisa berkutik, tidak bisa menjawab sama sekali. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah mereka memaksakan opini, pemikiran, pendapat, kesimpulan mereka yang salah, keliru, menyimpang, meleset itu menjadi pemikiran, pengertian, pemahaman orang-orang Kristen. Padahal apa yang mereka simpulkan bukan seperti apa yang dimengerti dan diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen. Dan tentunya ini bukan sekedar dari apa kata orang, tapi memiliki satu pengertian pemahaman yang benar-benar bertanggung jawab untuk mengartikan Alkitab dengan eksegesis yang benar. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yohanes 20 ayat yang ke-17 nanti dikaitkan lagi seperti sudah dibahas oleh hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro. Wahyu pasal 3 ayat 2 dan 12 itu menjadi semacam ayat-ayat pamungkas atau andalan bagi mereka untuk
mengalahkan orang-orang Kristen, di mana dianggap bodoh, tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya, karena mereka sudah menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru dan salah, padahal sebenarnya mereka tidak memahami sama sekali apa yang dimaksud oleh bagian-bagian firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di sini ada ungkapan, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau tidak teliti dan cermat mengerti memahami ayat ini, maka kesan yang muncul ke permukaan seperti konklusi kesimpulan para apologet Islam atau Muslim adalah, siapapun yang berkata kepada Allahku, maka yang berkata itu sudah otomatis bukan Allah. Tapi tidak mereka mengerti apa maksud Yesus, sehingga tidak menyimpulkan kepada Bapa kita atau kepada Allah kita. Saya pikir sudah sangat luar biasa ulasan dan pembahasan dari hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro, di mana beliau berkata, kenapa ada ungkapan kepada Bapakku dan Bapamu? Ternyata hal itu menunjukkan sifat relasi atau hubungan antara Yesus dengan Allah sebagai Bapanya, dan antara murid-muridnya atau orang-orang Kristen, orang-orang percaya dengan Allah sebagai Bapa, itu berbeda sama sekali. Kita tahu bersama Yesus itu dalam fakta Alkitab memang betul manusia sejati. Tapi jangan lupa, bukan manusia biasa. Kenapa? Karena memang proses adanya di tengah-tengah dunia ini bukan hasil hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria. Karena Maria itu mengandung bukan dari benih Yusuf, tapi dikandung dari Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, sangat berbeda ketika Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya, dan ketika orang-orang percaya termasuk murid-murid Yesus pada zaman Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya. Itu berbeda sama sekali. Kenapa berbeda? Yesus itu sudah punya keberadaan. Sebelum menjadi manusia, Yesus itu sudah ada di hadirat Bapa. Dan tentunya Yesus itu ada di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan atau sebelum dunia ada, bukan dalam wujud manusia, tapi dalam wujud roh. Tadi hambanya sudah menjelaskan dari Yohanes 17 ayat 5. Yesus itu juga pribadi yang turun dari sorga. Setelah turun dari sorga, baru dikandung oleh Bunda Maria. Berarti dalam keadaan roh, eksistensi keberadaan sebagai firman, Yesus itu turun dari sorga, bukan dalam tubuh fisiknya. Karena tubuh fisiknya itu keluar dari rahim Bunda Maria. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus itu bukan baru ada ketika dilahirkan secara fisik oleh perawan Maria. Pribadi Yesus sudah ada sejak kekal di dalam diri Bapa sebelum dunia dijadikan. Saudara dikasihi Tuhan, wujud atau eksistensi Yesus kekal sebelum dunia ini dijadikan. Tetapi yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah wujud inkarnasinya sebagai manusia. Nah, dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia, mengenakan tubuh kemanusiaan. Kalau dalam istilah Filipi 2 6-7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah. Artinya,
Sang firman, sang logos itu mengenakan tubuh kemanusiaan. Dan tubuh kemanusiaan itu dikenakan melalui dikandung oleh Bunda Maria. Makanya disebut di dalam Lukas 1:42 sebagai buah rahim Maria. Setelah dilahirkan, tubuh kemanusiaannya itu tidak pernah dimengerti, diyakini, dipercaya orang Kristen sebagai wujud eksistensi Yesus yang kekal. Wujud eksistensi Yesus yang kekal itu adalah sebagai firman yang ada dalam diri Allah, yang keluar dan datang dari Allah, yang turun dari sorga. Tapi wujud inkarnasinya adalah buah rahim Maria yang dilahirkan dan ada di dunia ini kurang lebih 33,5 tahun, sekitar 2000 tahun yang lalu. Keadaan Yesus sebagai manusia itulah berkata, Allahku dan Allahmu. Dengan kata lain, ingin ditegaskan lebih dalam, Yesus mengatakan kepada Bapakku dan Bapamu. Hal ini mau menunjukkan kualitas sebutan Yesus kepada Bapa berbeda sama sekali dengan kualitas sebutan murid-muridnya kepada Allah sebagai Bapa. Kenapa? Karena Yesus itu berasal dari Allah, keluar dari Allah sebagai firman. Yesus itu berasal dari hakikat diri Allah itu sendiri sebagai firman-Nya, sedangkan murid-muridnya termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen, menyebut Allah sebagai Bapa karena penebusan, karena karya Yesus Kristus, di mana kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena ditebus di dalam Kristus. Kiranya ulasan ini dapat semakin mencerahkan kita. Amin.